Halo guys, welcome to my channel. Hari ini kita mau buat kerupuk dari nasi sisa ya teman-teman. Jadi untuk bahan-bahannya seperti yang ada di sini. Ini sangat simpel ya teman-teman. Bahannya cuman seperti yang terlihat di video ini aja. Ini nasi sisa kemarin yang masih bagus ya teman-teman. Kemudian untuk bumbu-bumbunya seperti yang saya buat di piring ini. Di sini ada ketumbar bubuk, ini sekitar 1 sendok makan. Ini lada bubuk sekitar setengah sendok makan. Kemudian ada margarin sekitar 1 sendok makan. Kemudian garam sekitar 1 sendok makan. Kemudian bawang putih ini yang sudah dihaluskan ya teman-teman, sekitar 6 siung kayak gitu ya, 6 atau 8 siung ya teman-teman, boleh sesuai selera aja. Ini terus ini penyedap rasa sekitar 1 sendok makan teman-teman. Kemudian ini ada tepung tapioka atau tepung sagu. Ini kita pakai sekitar 200 sampai 300 gram ya teman-teman. Jadi nanti kalau adonan sudah jadi, tepung sagunya kita hentikan teman-teman. Oke, kita langsung ke tutorial pembuatannya ya teman-teman. Untuk yang pertama-tama nanti kita benyek-benyekkan dulu untuk nasinya ya teman-teman. Oke teman-teman, nasinya kita masukkan dulu ke wadah ini ya teman-teman, untuk kita bejek-bejek dulu ya teman-teman. Nggak perlu sampai hancur ya teman-teman. Pastikan aja seluruh nasinya sudah lumat gitu teman-teman, tapi nggak perlu hancur banget. Nggak perlu pakai blender juga. Kalau mau pakai blender bisa, cuman tapi nanti teksturnya nanti nasinya basah teman-teman, karena kalau kita blender nanti harus kita tambahkan air ya teman-teman. Oke teman-teman, ini setelah kita bejek-bejek ya teman-teman, atau kita lumatkan, memang dia nggak perlu sampai terlalu lumat ya teman-teman, karena agar masih ada tekstur nasinya. Oke, langsung aja. Ini tangan kita nanti kita pastikan udah kita cuci bersih ya teman-teman, untuk mengulennya ya teman-teman. Oke, kita langsung masukkan aja semua campuran bumbu-bumbunya ya teman-teman. Di sini fungsinya margarin untuk menambah gurih dari teman-teman, gurih dari kerupuknya itu nanti ya teman-teman, gurih dan wangi kayak gitu teman-teman. Jadi fungsi margarinnya kurang lebih untuk menambah gurih dan wangi dari kerupuk kita nanti teman-teman. Oke, ini langsung kita campur aja teman-teman, kita aduk-aduk aja. Kita campurkan sampai semuanya tercampur rata ya teman-teman. Kalau dirasa semuanya nanti sudah tercampur rata, baru kita tambahkan untuk tepungnya ya teman-teman. Ini dijamin disukain semua anggota keluarga ya teman-teman. Oke, kalau dirasa semuanya sudah tercampur rata, kita langsung ambil tepung tapiokanya ya teman-teman, ataupun tepung sagunya ya. Untuk tepung sagunya kita tambahkan perlahan-lahan aja ya teman-teman. Perkiraan pemakaiannya sekitar 200 sampai 300 gram ya teman-teman. Saya di sini nggak pakai sendok takar, cuman perkiraan tepung yang digunakan sekitar 200 sampai 300 gram ya teman-teman. Kita tambahkan sedikit demi sedikit ya teman-teman, sampai nanti dianya sudah dirasa sudah menjadi adonan kayak gitu teman-teman.
Oke teman-teman, di sini dia sudah hampir menjadi adonan ya teman-teman. Tapi masih cukup lengket ya teman-teman. Jadi kalau masih seperti ini, kita tambahkan aja lagi tepungnya ya teman-teman. Untuk penambahannya juga dilakukan sedikit demi sedikit ya teman-teman, jangan langsung banyak-banyak. Kita ulenin sampai adonannya nanti terasa tidak lengket, tidak terlalu lengket lagi ya teman-teman, agar nanti bisa kita bentuk ya teman-teman. Oke, ini kita ulenin sampai selesai teman-teman. Ini untuk tepungnya sudah cukup teman-teman ya. Nah, jadi untuk penggunaan tepungnya kalau saya kira-kira sekitar 200 gram ya teman-teman. Ini bisa kita lihat ya teman-teman untuk hasil adonannya. Ini sudah nggak lengket lagi di tangan ya teman-teman. Tinggal nanti kita siapkan aja untuk tempat menggilingnya ya teman-teman. Ini saya bagi menjadi 3 bagian ya teman-teman. Oke, ini untuk adonannya sudah selesai ya teman-teman. Ini sudah tidak lengket lagi. Ini aroma dari margarin dan bawangnya sangat tercium harum ya teman-teman. Oke, kita langsung ke proses pembuatannya ya teman-teman. Kita singkirin dulu. Oke teman-teman, ini kita siapkan wadah untuk apanya ya teman-teman, untuk nanti kalau sudah selesai kita giling. Kemudian kita siapkan untuk tepungnya ya teman-teman, karena ini nanti akan lumayan lengket. Nah, jadi kita siapkan untuk tepungnya ya teman-teman. Pertama-tama kita olesin dulu untuk ini, untuk penggilasnya ataupun penggilingnya ya teman-teman, agar nanti tidak lengket saat kita giling. Kemudian untuk tempat kita menggilingnya juga kita kasih tepung ya teman-teman, agar nanti adonannya tidak lengket ya teman-teman. Oke, kita ambil dulu satu ya teman-teman. Sini bisa dilihat ya, kita bulat-bulatkan dulu seperti ini. Terus kita gepeng-gepengkan dulu ya teman-teman. Kita kasih tepung sedikit. Kemudian baliknya juga. Itu bisa langsung untuk kita giling teman-teman. Masih lumayan lengket teman-teman, tepungnya kurang banyak. Kita tambahin aja tepungnya lagi. Kita balik aja ya teman-teman. Kalau dirasa masih lengket, tepungnya bisa ditambahkan ya teman-teman. Seperti ini, sangat mudah ya teman-teman.
Jadi kalau ada nasi sisa yang masih bagus, bisa dibuat jadi kerupuk nasi seperti ini ya teman-teman. Ini nggak perlu kita jemur, bisa langsung kita goreng ya teman-teman. Kalau tidak mau langsung digoreng, bisa disimpan di dalam kulkas ya teman-teman, di lemari pendingin. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini untuk hasilnya ya teman-teman, cukup bagus ya. Oke, ini yang pertama, kita letakkan aja dulu ke wadahnya. Wadahnya juga kita taburin tepung ya teman-teman, agar dia tidak lengket. Oke, kita letak ini di tempat wadahnya seperti ini ya teman-teman. Kita lanjutkan ke yang kedua ya teman-teman. Kita ambil dulu lagi seperti tadi. Kemudian kita gepeng-gepengkan dulu ya teman-teman sebelum kita gilas, agar saat kita gilas nanti dia tidak lengket ya teman-teman. Setelah kita gepeng-gepengkan, kita taburin tepung ya teman-teman. Seperti ini. Baru kita giling ya teman-teman. Oke, ini yang kedua ya teman-teman. Untuk ketebalannya sesuai selera dari teman-teman aja ya. Bisa dibuat lebih tipis atau dibuat agak tebal dikit ya teman-teman. Semakin tipis dia akan semakin garing ya teman-teman. Oke, ini yang adonan kedua ya teman-teman. Oke, ini kita lakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, ini tinggal sisa 3 adonan lagi ya teman-teman. Untuk apanya udah hampir selesai. Oke teman-teman, ini untuk yang terakhir ya teman-teman. Ini untuk adonan yang terakhir. Oke teman-teman, udah selesai ya teman-teman. Ini adonan yang terakhir. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Ini untuk hasilnya ya teman-teman. Kemudian ini untuk yang tadi yang udah semua selesai ya teman-teman. Hasilnya sekitar seperti ini. Ini nggak perlu kita jemur lagi ya teman-teman. Seperti ini. Ini bisa langsung kita goreng aja ya teman-teman. Untuk ukuran ini sebenarnya ya nggak harus sebesar-besar ini ya teman-teman. Jadi sesuai selera aja, mau dibuat ukurannya seperti apa ya teman-teman. Bisa bulat-bulat ataupun sesuai selera aja, atau lebih kecil lagi juga bisa ya teman-teman. Oke, kita langsung ke proses penggorengannya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita goreng dengan minyak yang panas ya teman-teman. Usahakan juga untuk saat kita menggorengnya gunakan minyak yang baru ya teman-teman, agar hasil dari kerupuknya juga enak ya teman-teman.
Jadi rasanya tuh beda kalau kita pakai minyak yang baru ataupun minyak yang sudah pernah dipakai ya teman-teman. Kita tunggu minyaknya ini sampai benar-benar panas ya teman-teman. Setelah panas nanti apinya kita kecilkan ya teman-teman. Jadi apinya itu sedang cenderung kecil, tapi nggak kecil banget ya, sedang lah kayak gitu teman-teman, agar kerupuknya juga tidak gosong ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kerupuk nasinya tadi ya teman-teman. Ini langsung kita goreng aja satu persatu ya teman-teman. Ini minyaknya sudah cukup panas. Untuk apinya juga udah saya kecilin ya teman-teman. Jadi dia cenderung sedang agar kerupuknya tidak gosong ya teman-teman. Oke, ini untuk kerupuk nasinya kita langsung goreng aja ya. Oke, ini yang kedua, kita goreng dua-dua aja ya teman-teman, agar dia dapat mengembang dengan baik. Ini aroma apa ya, sangat harum ya teman-teman. Aroma dari bawang sama margarinnya itu ya teman-teman. Kemudian juga kerupuknya ini nanti juga nggak terlalu banyak makan minyak ya teman-teman, karena kita pakaiin margarin teman-teman. Kita tunggu dia sampai berwarna kekuningan ya teman-teman. Kita balik-balik aja. Ini rasanya sangat gurih ya teman-teman, sangat garing. Jadi bakal disukain semua anggota keluarga di rumah ya teman-teman. Kalau untuk ide bisnis juga bisa ya teman-teman, tapi mungkin untuk mencari sisa nasi kemarin itu, atau nasi yang udah nggak mau dimakan lagi, agak susah mungkin ya teman-teman. Jadi mungkin ini lebih cocok untuk hidangan ataupun buat cemilan di rumah teman-teman. Ini terlihat mulai kekuningan ya teman-teman. Kita goreng sampai dianya benar-benar matang dan kuning keemasan kayak gitu ya teman-teman.
Di sini mulai terlihat lebih menguning kemasan ya teman-teman. Mungkin kalau di kamera mungkin kurang terlalu kelihatan, tapi di sini sudah mulai kuning kemasan. Kita tunggu sebentar lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sepertinya sudah matang ya teman-teman, sudah kuning keemasan ya teman-teman, bisa dilihat. Kita angkat aja kalau sudah seperti ini ya teman-teman. Kita tiriskan nanti dia sampai benar-benar tiris ya teman-teman. Kita masukkan untuk gorengan yang selanjutnya ya teman-teman. Oke, ini kita lakukan sampai semua gorengannya selesai ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk hasil kerupuk nasinya ini udah matang ya teman-teman, bisa dilihat. Ini udah dingin. Ini seperti di sini ya teman-teman. Saya ambil 2 aja untuk contohnya teman-teman ya. 3 nggak juga nggak apa-apa sih. Oke, ini seperti ini ya teman-teman. Untuk yang dalam toples ini udah saya masuk dalam toples, jadi jadinya sekitar seperti ini ya teman-teman. Oke, ini kerupuknya sangat garing ya teman-teman, bisa kita lihat nih. Ini saya dekatin ya teman-teman. Ini untuk tekstur dari kerupuk nasinya tadi ya teman-teman. Ini rasanya sangat gurih, asinnya juga pas dan juga sangat garing ya teman-teman, bisa dilihat sini. Oke. Digigit, dimakan juga sangat gurih ya teman-teman. Oke. Mungkin sampai di sini aja video saya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya teman-teman, agar saya selalu semangat untuk mengupload video. Selamat mencoba, terima kasih.